Sering kali para gymner berpikir biar badan cepat besar, beban angkatan harus yang berat, sampai memaksa beban angkatannya, nanti waktu ngangkat, posisi badannya miring sana, miring sini, kaki goyang sana, goyang sini. Lalu ada nasihat, kalau mau bentuk otot, beban angkatan harus dipaksa sampai maksimal, nanti kalau mau dikeringkan ototnya, baru main repetisi. Tetapi apakah benar untuk membentuk otot harus seperti itu? Di video ini kita akan membahas berdasarkan ilmu pengetahuan dan penelitian. Penelitian ini melibatkan 500 orang peserta yang dibagi menjadi dua grup dan diberikan dua jenis latihan yang berbeda, yaitu beban sedang dengan repetisi tinggi dan beban berat dengan repetisi rendah. Setelah 3 minggu didapatkan kesimpulan sebagai berikut. 1. Beban angkatan yang terlalu berat atau terlalu ringan dapat menghambat pertumbuhan otot. 2. Berlatih dengan cara beban sedang dengan repetisi tinggi atau angkatan maksimal dengan repetisi rendah sama efeknya untuk pertumbuhan otot. 3. Volume berperan penting dalam pertumbuhan otot. Volume adalah total beban kerja pada otot yang dilatih. Rumus menghitung volume adalah set dikali rep dikali beban. Contoh pada latihan bench press dilakukan sebanyak 4 set, repetisi 10, beban 60 kg, maka total volume pada latihan tersebut adalah 2.400 kg. 4. Pertumbuhan otot lebih maksimal jika dilatih minimal 2 kali dalam seminggu. Contoh latihan bench press pada hari Senin dan Kamis. 5. Beban angkatan sebanyak 80% dari angkatan maksimal sudah cukup untuk merangsang pertumbuhan otot. Contoh jika Anda dapat melakukan bench press seberat 100 kg dengan 1 repetisi, berlatih pada beban 80 kg dengan 4-5 repetisi akan lebih efektif. Ini juga akan berpengaruh pada total volume menjadi lebih banyak. 6. Teknik yang bagus saat melakukan latihan sangat penting karena otot tumbuh karena stimulus stres atau tekanan pada otot yang sedang dilatih. Contoh ketika berlatih bench press dengan angkatan yang dipaksa sehingga gerakan mengangkat goyang sana-sini dan tidak terfokus pada otot dada, tidak ada gunanya, hanya mempertinggi resiko cedera. 7. Menghindari overtraining. Pada dasarnya overtraining mengacu pada berapa lama kelelahan otot atau badan setelah latihan menjadi pulih kembali. Jika pemulihan terjadi dalam 1-2 hari, maka ini bukan overtraining tetapi hal yang normal. Yang perlu dihindari adalah masa pemulihan terjadi dalam 1-2 minggu, atau bisa 1-2 bulan. Jika hal ini terjadi maka volume latihan harus dikurangi. Riset menunjukkan seseorang yang melakukan istirahat total atau bed rest bisa kehilangan lean muscle atau otot kering sebanyak 0,5-1 kg dalam 7 hari dan kehilangan kekuatan otot sebanyak 5-10%. Jadi percuma latihan keras kalau setelah itu terjadi overtraining. 8. Tidur 7-9 jam. Asupan protein yang cukup, mengurangi stres pikiran yang berlebihan, melakukan gerakan senam peregangan, membantu masa pemulihan dan pembentukan otot. Dari pengalaman saya, penelitian ini benar dan sudah saya buktikan, dengan beban sedang pun otot akan tumbuh, tetapi dibutuhkan waktu latihan yang lebih lama karena satu set bisa sampai 30 repetisi. Saran saya, berlatihlah dengan beban sesuai dengan hasil penelitian yaitu 80% dari beban maksimal Anda dan hanya menambah beban ketika Anda sudah dapat mengangkat sebanyak 10-12 repetisi. Dan sekali lagi, jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain, fokus pada perkembangan diri Anda sendiri, bisa dengan menggunakan rumus volume. Oke, sekian dulu dari saya. Jika video ini bermanfaat, tolong like dan subscribe. Terima kasih.